Padaku, padamu loh. Miss Elsa tampak berjalan tergesa-gesa menuju kelas. Hari itu ia akan memberikan materi pelajaran baru kepada murid-muridnya. Suasana kelas begitu tenang ketika Miss Elsa masuk. Tampak beberapa murid sedang mencatat materi pelajaran yang akan dibahas oleh Miss Elsa. Miss Elsa berdiri di depan ruang kelas, menggambar persamaan di papan tulis, dengan antusias lalu menjelaskannya. Murid-murid pun tak kalah antusias menyimak materi penjelasan Miss Elsa tentang elektromagnetisme. Saat Miss Elsa menjelaskan prinsip elektromagnetisme, tiba-tiba ada kilatan cahaya putih terang di langit disusul guntur bergema di luar ruangan. Jendela bergetar lemah, dan beberapa siswa saling bertukar pandangan. Sarah, seorang siswi mengangkat tangannya dengan hati-hati. Ya, Sarah. Ujar Miss Elsa. Miss, bagaimana bisa terjadi petir disusul guntur setelahnya? Kenapa tidak bersamaan? Tanya Sarah. Pertanyaan bagus, Sarah. Simak baik-baik ya. Respon Miss Elsa. Petir adalah pelepasan listrik yang kuat yang terjadi selama badai petir. Proses ini dimulai dengan pemisahan muatan listrik di dalam awan badai. Saat tetes air dan kristal es bergerak di dalam awan, mereka saling bertabrakan dan berinteraksi. Benturan ini menyebabkan elektron diambil dari beberapa partikel dan ditransfer ke yang lain. Hasilnya adalah akumulasi muatan negatif di bagian bawah awan dan muatan positif di bagian atas. Ketika perbedaan potensial listrik menjadi cukup besar, menciptakan medan listrik yang mengionisasi udara. Saat ketidakseimbangan muatan listrik antara wilayah awan semakin intens, pelepasan elektrostatik yang kuat mencari untuk menyamakan muatan. Pelepasan ini yang dikenal sebagai petir. Ini terjadi sebagai serangkaian langkah listrik yang bergerak baik di dalam awan maupun antara awan dan tanah. Langkah listrik dalam saluran petir tidak terlihat oleh mata manusia dan merambat dalam pola bercabang melalui atmosfer. Energi luar biasa yang dilepaskan selama sambaran petir memanaskan udara di sekitarnya menjadi suhu yang lebih panas dari permukaan matahari. Perluasan udara yang tiba-tiba menghasilkan gelombang suara berdentam yang dikenal sebagai guntur. Ini terjadi akibat pemuaian dan pemampatan cepat molekul udara. Saat energi kilatan petir bergerak melalui udara, ia memanaskan udara di sepanjang jalurnya. Udara yang dipanaskan memuai dengan cepat. Panas yang intens juga mengionisasi udara, menyebabkannya memancarkan kilatan cahaya singkat dengan berbagai warna. Pernahkah kalian melihat kilat petir berbeda-beda warna? Terkadang tampak putih, tampak jinggat, tampak ungu, dan lainnya. Ya, inilah penyebabnya. Saat murid-murid antusias mencatat, Mr. Chan masuk ke kelas. Siswa lain, Rama, tiba-tiba angkat tangan bertanya jadi Mr. Chan. Saat kita melihat kilat dari jauh, apakah kita bisa memperkirakan dengan menghitung detik sampai kita mendengar suara guntur? Melihat itu, sambil tersenyum Miss Elsa berjalan ke tengah-tengah kelas. Miss Elsa memberikan ruang bagi Mr. Chan untuk berdiri di depan murid-murid, menjawab sekaligus memberi penjelasan atas pertanyaan Rama. Bisa, Rama? Waktu yang dibutuhkan suara guntur untuk didengar kita bisa diperkirakan setelah terjadinya kilatan petir. Selisih waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur disebabkan oleh perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Cahaya itu bergerak jauh lebih cepat daripada suara. Sarah kembali mengangkat tangan dan bertanya, Mr. Chan, apakah keberadaan petir memberi manfaat bagi bumi dan manusia? Sarah tersipu dengan pertanyaannya sendiri. Tentu saja, Sarah. Petir memberi manfaat yang banyak untuk ketahanan bumi dan manusia. Jawab Mr. Chan. Ketika petir melepaskan muatan elektriknya melalui atmosfer, itu memicu reaksi kimia yang membantu membersihkan udara dengan membunuh bakteri atau kuman. Molekul oksigen dan nitrogen bereaksi untuk membentuk senyawa seperti nitrogen monoksida dan ozon. Ozon kita ketahui adalah molekul yang bisa melindungi bumi dari radiasi sinar UV dari matahari. Senyawa-senyawa ini memainkan peran penting dalam mengurangi polutan dan kotoran di atmosfer rendah, berkontribusi pada peningkatan kualitas udara bagi kesehatan manusia. Petir berperan dalam fiksasi nitrogen, proses penting untuk menjaga kesuburan tanah bumi. Energi besar petir dapat memecah molekul nitrogen di udara, memungkinkan atom nitrogen bergabung dengan oksigen dan unsur lain, membentuk nitrat. Nitrat ini dibawa ke tanah oleh hujan, menyuburkan tanah. Petir juga berperan menjaga keseimbangan gas di atmosfer bumi. Karena badai petir melepaskan energi besar, mereka berkontribusi pada pencampuran vertikal massa udara di troposfer lapisan atmosfer terendah. Pencampuran ini membantu mengatur iklim di bumi. Bel pun berbunyi.
Miss Elsa berjalan kembali ke depan. Aku berterima kasih padamu loh Mr. Chan atas penjabaran yang luar biasa tadi. Saya sangat terbantu. Tutur Miss Elsa ramah kepada Mr. Chan. Sama-sama Miss Elsa, senang bisa membantu. Jawab Mr. Chan, dan pelajaran pun usai.